Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil hadis al-khamis wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-masjida fa idha hablun mamdudun baina as-sariyatain faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablu li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik berkata bahwa Nabi suatu hari masuk ke masjid, maka didapati ada tali yang mamdud, maknanya tali yang dia itu terjurai, baina sariyatin, maka tali itu seperti kita lihat terjuntai di antara dua sariyatin, di antara dua tiang masjid. Maka berkata Nabi, mahadal hablu, tali apa yang menjuntai ini? Qalu hada hablun li Zainab, ini tali yang biasa digunakan oleh Zainab, talinya Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, maka jika dia dalam keadaan lelah, capek, ngantuk, maka dia sambil sholat bertelekan kepadanya, kepada tali tersebut, agar bisa membantunya berdiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hulluhu, maka putuskan, tidak bisa seperti ini. Liyusalli ahadukum nasyatahu, agar seseorang sholat itu dalam keadaan badannya segar, dalam keadaan badannya sehat, tidak capek, ngantuk, mengikat dirinya agar berdiri. Fa idza fatara falyarqud. Lihat, maka agama ini tidak ekstrim. Jika dia ngantuk, ya tidur dulu. Dan salatnya di sini tentunya bukan salat wajib. Salat wajib mengikuti imam. Maksudnya salat malam, salat dalam keadaan beribadah kepada Allah berkesendirian. Maka jika dia ngantuk, tidak usah menggantung agar tidak jatuh. Maka di sini dilarang oleh Nabi untuk menggunakan tali agar bisa menyandang tubuhnya berdiri terus. Maka diputuskan, kata Nabi, seseorang beribadah kepada Allah dalam keadaan semangat, bukan dalam keadaan ngantuk kemudian mengikat dirinya agar terus berdiri, tidak. Maka jika mengantuk, ya tidur, mudah. Tidur dulu 1 jam, nanti bangun jam 2, jam 3, jam 4, maka badan akan segar. Maka ini makna dari hadis. So from Anas radhiyallahu anhu, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idha hablun mamdudun baina sariyatin, narrated by Anas, may Allah be pleased with him radhiyallahu anhu, reported from the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam when he came into the mosque and noticed a rope stretched between 2 poles, baina sariyatin, 2 poles. He inquired, faqala ma hadzal hablu, what is this rope for? Qalu, he was told, hada hablun li Zainab, this is Zainab's rope. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, when during her voluntary prayer she begins to feel tired, she grabs it for support.
fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, so the Prophet said, until it hulluh, cut it until it liyusalli ahadukum nasyatuhu. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, you shall perform prayers so long as you feel active. Fa idza fatara falyarqud. When you feel tired, you shall go to sleep. So the point from this chapter, barakallahu fikum, the point from this hadith in the bab or in the chapter, not extreme in ibadah. The point is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam advise all the Sahabah, when you tired, you sleep, not you worship, you pray, and you tired, and maybe you sleep with your pray. Maka di sini Nabi melarang perbuatan demikian karena ekstrim dalam peribadatan. Mengikat tali di antara dua tiang, jika dalam keadaan mengantuk, maka disenderkan badannya ke tali agar tetap berdiri, maka di sini tidak pantas. Barang siapa yang dia itu lelah, ya tidur. Tidak pantas beribadah kepada Allah sampai menjadikan dirinya itu dalam keadaan lelah. Maka hadis ini berkaitan dengan perkara-perkara yang penting. Faidah dari hadis ini, the beneficial from this hadith, the first is, hadis ini melarang sikap berlebihan dan tidak semestinya, terutama dalam keadaan sholat. So this hadith, the beneficial first, it forbids undue strictness and taking support of anything in the course of sholat. Maka hadis ini melarang sikap ekstrim berlebihan yang tidak semestinya, dengan mengambil bantuan dengan apapun agar dia bisa terus berdiri dalam keadaan sholat, menggunakan tali, menggunakan kayu, dan bersandar kepada sesuatu. Maka perkara-perkara ini tidak pantas bagi orang yang sholat, dan ini termasuk dari ekstrim. Maka di dalam hadis ini faedahnya adalah taghyirul munkar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merubah kemungkaran dengan tangannya selama dia mampu, dan dia seorang rasul dan dia pemimpin. So the beneficial from this hadith, if wrong can be corrected by hand, it must be stopped immediately. Maka seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisanihi, fa in lam tastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. So this hadith, Nabi Muhammad SAW said in riwayat Muslim, who anyone seeing the munkar to be changed, setiap melihat kemungkaran harus dirubah. Maka man kana minkum munkaran falyughayyirhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, fa in lam tastati', ataupun pertama biyadihi, if he can change with his hand, because he is the leader, like Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the leader. When he seeing in masjid robe, who is robe for what? He is Zainab robes for make pray if he tied. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the manager, is the prophet. Maka dia pemimpin, dia manajer dalam suatu kaum
yang mengatur kaum muslimin dan seorang nabi, maka dia pemimpin. Dia mampu merubah dengan tangan, dia rubah. Falyughayyirhu biyadihi. Wa fi hadzal hadits fa in lam tastati fa bilisani. If he can, like us with all people here. Some people not praying. They busy with his sawit or his rubber karet in his jungle. Maka kita katakan salatlah, pray. We can punish him. Kita tidak bisa memukulnya, hanya menganjurkan salatlah. Salat itu wajib. Fa in lam tastati fa biqalbi. So if still you can say, just in your heart. Maka di dalam hadis ini, if wrong can be corrected by hand, it must be stopped immediately. So Nabi Muhammad SAW saw the munkar in masjid, the ropes for Zainab for pray. So Nabi Muhammad SAW said, cut it, hulluh. Maka bukalah dari tali-tali ini. So Nabi Muhammad SAW make a correct by hand because he is Nabi and he is the leader for Muslimin. Dan di sini menjadi pendalilan seseorang harus bersikap tidak ekstrim, moderat dalam peribadatan. So the beneficial from this hadith, one should be moderate in prayer, in worship to Allah, not extreme. The meaning here is if he tied, give to his body hakkuhu, give to his body his hak. If he tied, can sleep. If he tied for pray, he can rest. After this, he back to pray. So one should be moderate in worship to Allah. Seseorang harus bersikap adil dalam ibadah and select such times for optional and voluntary prayers when one feels real pleasure in them. Dan juga seseorang memilih waktu-waktu tertentu untuk sholat dalam keadaan dia itu segar melaksanakan sholat, maka akan merasakan sholat itu kenikmatan. Namun dalam keadaan lelah dari tadi sholat, tidak istirahat, capek, ya sudah istirahat dulu, tidak dipaksakan. Maka agama ini tidak ada permasalahan yang memberatkan. Fattakullah mastata'tum. You worship to Allah mastata'tum. With have you can. Not extreme in worship to Allah. So this hadith, barakallahu fikum, the point is really wadih, jelas pendalilannya bahwa Zainab mempunyai tali di mana dia mempergunakan untuk membantu dalam keadaan sholat dan lemah, maka Nabi memerintah untuk diputuskan karena ibadah ini tidak membuat seseorang harus sampai lemah, harus sampai lemes. Nah sekarang pertanyaan, sebagian dari manusia melaksanakan peribadatan yang menginginkan dunia dari peribadatan tersebut, kemudian membaca Al-Fatihah 1000 kali satu malam. Maka mulai dari malam habis Isya dia membaca Al-Fatihah 1000 kali sampai Fajr. Kalau dia sampai keadaan tertidur, hilang, lupa, diulang lagi jadi baru. Saya mau tanya, ini ibadah benar apa tidak? Nabi dulu mau perang Badar seperti itu? Atau Nabi dulu mau perang Fathu Makkah
yang merupakan perang kejayaan bagi kaum muslimin, ibadah seperti itu meminta kepada Allah? Tidak ada. Maka berapa dari banyak kaum muslimin yang bukan berlandaskan dari ilmu, maka dia diberitahu oleh gurunya dari gurunya, kebanyakan dari kelompok thariqah, dan inilah yang dinamakan dengan thariqah tertentu. Si guru-guru ini memberikan jalan-jalan thariqah yang seakan-akan Nabi tidak mengetahuinya. Padahal permasalahan agama ini di dalam hadis-hadis banyak, kullu ma ya'udu ilal jannah ila qad akhbartukum. Semua jalan kepada surga telah aku berikan, dan semua jalan kepada api neraka telah aku berikan. Maka agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah ridho kepada Islam. Maka semua yang menyebabkan kepada surga telah diberikan oleh Nabi. Lalu seseorang membaca Al-Fatihah atau membaca Yasin 100 kali, maka dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terbendung dan seterusnya. Maka apa yang dia hajatkan akan diberikan oleh Allah, diijabahi. Fa'al'an hal hadihil ibadah sahihah? Apakah dengan cara begini ibadah ini benar? Agar anaknya lulus, dites masuk akabri, maka dia membaca Al-Fatihah 1 malam 1000 kali, membaca Yasin 100 kali, dan seterusnya. Jika ngantuk, hitungannya lupa berapa, meskipun sudah 700 tapi 700 berapa, diulang lagi. Dan jika gagal malam itu, dipersiapkan malam yang akan datang, begadang lagi, minum kopi, minum teh tubruk, minum Nescafe, minum cappuccino, minum espresso, semua diminum biar matanya terbelalak. Maka dibaca bismillahirrahmanirrahim, amin 1, bismillah, amin 2, bismillah, amin 3, terus sampai 1000, mendapatkan apa yang dia inginkan. Anaknya pengen lulus akabri, anaknya pengen lulus UMPTN, dan seterusnya. Maka peribadatan ini apakah dari sunnah? Jawabnya tidak. Semua jalan kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi, dan tidak ada ibadah seperti itu. Ibadah itu justru membuat kita tenang dan bahagia, bukan menjadikan lelah terpaksa. Maka hadis ini, di saat Nabi melihat ada tali yang dipakai oleh Zainab di saat ngantuk dan lelah, dia bergantung kepadanya, dan dalam keadaan salat disuruh diputus. Apa kata Nabi? Faida fatara falyarkud. Maka jika dia dalam keadaan ta'ban, lelah, agar tidur. Enough. Setelah tidur badannya segar, maka dia akan sholat kembali. Maka pendalilannya jelas dalam permasalahan tidak ekstrim dalam peribadatan, dan dalam permasalahan moderation in the worship, melaksanakan iktisad di dalam ibadah, inilah yang diinginkan. Maka dari sini kita mengetahui amalan-amalan orang-orang as-sufiyah yang mana mereka melaksanakan demikian untuk mencapai tingkat yakin, tingkat ma'rifatillah, membaca tahlil 100 kali dan membaca demikian 100 kali, maka ini semuanya bukan dari sunnah, dan ini semuanya melanggar dari permasalahan ekstremisme dan modernisasi dalam ibadah. Maka al-ibadah diperintahkan oleh Allah, dan hadis yang banyak tadi apa? Dalam keadaan al-iktisad, tidak membuat pemaksaan dan melelahkan dan menyengsarakan dalam peribadatan, tidak. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.